Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi dalam mata kuliah manajemen keuangan syariah yang dimana dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Modifikasi Syariah pada Kerangka Resiko dan Retur. Baik, sebelum membahas lebih dalam, yang harus kita ketahui adalah apa itu definisi resiko. Kata resiko berasal dari bahasa Inggris, yaitu risk, yang artinya ketidakpastian daripada kerugian. Resiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di depan, bahkan mungkin 1 detik ke depan selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan resiko. Ada 2 istilah yang sering dicampur adukan, yaitu ketidakpastian dan resiko. Sebagian orang menganggapnya sama, sebagian lagi menganggapnya berbeda. Di sini yang membedakan kedua istilah tersebut karena pengelolaannya berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan, sedangkan istilah resiko itu sendiri mengacu kepada resiko yang diperkirakan. Alasan adanya resiko pada perbankan syariah, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko ini harus diterapkan di perbankan syariah dan mengapa begitu penting. Alasannya, yang pertama, bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada. Dan yang kedua, dengan mengetahui resiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah atau Kemudian bagaimana memperlakukan resiko? Yang pertama, sampai pada batas tertentu dengan instrumen dihindari. Apabila resiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori resiko yang diinginkan bank, atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, diterima dan dipertahankan apabila resiko berada pada tingkat yang paling ekonomis. Dan yang ketiga, dinaikkan, diturunkan, atau dihilangkan. Apabila resiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik atau melalui pengoperasian exit strategi. Yang keempat, dikurangi. Misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada atau membagi resiko dengan pihak lain. Dan yang terakhir, dipagari. Apabila resiko dapat dilindungi secara artifisial, misalnya resiko dinetralisir derivatif. Apa sajakah jenis-jenis resiko bank syariah? Yang pertama, resiko reputasi. Yang kedua, resiko kepatuhan, resiko strategik, resiko umum, resiko operasional, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko kredit atau pembiayaan, resiko modal. Manajemen resiko bank syariah. Definisi manajemen resiko. Manajemen resiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen resiko pembiayaan bank syariah. Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan, pokok, dan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Dampak dari resiko yang dihadapi bank syariah, sebagai dampak terjadinya resiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat resiko pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum.
Definisi pengembalian atau retur. Pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Sock, pengembalian adalah laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian, yaitu di dalam pasar, uang di mana saham dan obligasi dijual. Para pemakai uang, seperti perusahaan yang melakukan investasi, harus bersaing satu sama lain dalam mencari modal. Untuk memperoleh pembiayaan atas proyek yang akan bermanfaat bagi pemegang saham perusahaan, perusahaan harus menawarkan kepada investor tingkat pengembalian yang mampu bersaing dengan alternatif investasi lain yang bersedia bagi investor tersebut. Konsep tingkat pengembalian yang diinginkan. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor dapat diartikan sebagai tingkat pengembalian minimum yang diperlukan untuk menarik investor agar membeli atau memegang surat-surat berharga tertentu. Untuk membantu memahami sifat alami tingkat pengembalian yang diinginkan investor, kita dapat memisahkan tingkat pengembalian ke dalam komponen dasarnya. Tingkat pengembalian bebas resiko ditambah premi resiko yang dinyatakan dalam persamaan K sama dengan KRF ditambah KRV, di mana tingkat pengembalian yang diinginkan investor, sedangkan KRF yaitu tingkat pengembalian bebas resiko dan KRP premi resiko. Tingkat pengembalian bebas resiko merupakan imbalan atas keputusan menunda konsumsi dan bukan karena resiko yang kita tanggung. Artinya, pengembalian bebas resiko mencerminkan kenyataan dasar bahwa kita berinvestasi hari ini agar kita dapat mengkonsumsi lebih banyak di kemudian hari. Untuk menunjukkan konsep tingkat pengembalian yang diinginkan itu, mari kita mengambil contoh perusahaan Polaroid yang obligasinya jatuh tempo pada tahun 2006. Berdasarkan harga pasar dari obligasi ini, pada 19 September 2000, kita dapat menentukan investor itu mengharapkan pengembalian sebesar 11%. Surat utang jangka pendek pemerintah 90 hari saat itu bernilai 6%, yang berarti bahwa pemegang obligasi Polaroid menurut premi resiko sebesar 5%. Dinyatakan dalam surat persamaan, tingkat pengembalian yang diharapkan tingkat bebas resiko ditambah premi resiko sama dengan 6% ditambah 5% sama dengan 11%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.